Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga kita tetap dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama supaya kita bisa mendapatkan berkah dari pembelajaran pada pagi hari ini. Dan semoga ilmu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan membawa pengetahuan yang luas untuk kalian. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau tes semangat dulu ya. Nanti kalau Ibu bilang, "Mana semangatmu?" Kalian menjawab, "Ini semangatku," dengan suara yang keras dan lantang serta semangat ya. Oke? Oke, kita mulai. Mana semangatmu? Ini semangatku. Bagus, kalian sudah semangat ya. Berarti kita sudah mulai siap untuk melakukan pembelajaran. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang muatan PPKN kelas 5, tema 5, subtema 2 tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sebelum memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, wilayah Indonesia dahulu merupakan wilayah bagian jajahan Jepang. Karena pada saat itu Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Akibatnya masuklah Jepang untuk menyerang dan menduduki kekuasaan Indonesia. Pada saat itu juga Jepang juga sedang diserang oleh negara lain. Nah, akibatnya terjadilah pengoboman di kota Hiroshima dan Nagasaki. Ketika kota Hiroshima dan Nagasaki dibom, maka hancurlah kedua kota tersebut yang mengakibatkan Jepang kemudian menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945. Pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini merupakan peristiwa penculikan dua tokoh penting yaitu Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Kedua tokoh penting ini diculik oleh anggota golongan muda yaitu Wikana dan juga Yusuf Kunto. Mereka membawa Insinyur Soekarno dan juga Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok daerah Karawang, Jawa Barat. Tujuan dari penculikan dari Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta ini adalah yang pertama, untuk menjauhkan kedua tokoh penting ini dari ancaman dan juga pengaruh dari tekanan Jepang. Kemudian yang kedua, para pemuda juga mendesak kedua tokoh penting ini supaya segera mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan mengumumkan kemerdekaan Indonesia kepada seluruh dunia. Pada malam harinya, yaitu di tanggal 16 Agustus 1945, kedua tokoh penting ini yaitu Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta dikembalikan lagi ke Jakarta dan diamankan di rumah Laksamana Maeda. Nah, siapa yang di sini tahu siapa itu Laksamana Maeda? Ada yang tahu? Kalau tahu yuk acungkan jarinya. Siapa yang tahu Laksamana Maeda itu siapa? Benar, Laksamana Maeda merupakan tentara Jepang yang memiliki simpati terhadap perjuangan rakyat untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, pada saat itu pula Laksamana Maeda bersedia untuk meminjamkan rumahnya untuk tempat perumusan teks proklamasi. Pada malam hari itu pula di rumah Laksamana Maeda, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, BM Dia, dan juga Mbah Diro merumuskan isi teks proklamasi saat itu pula. Setelah perumusan isi teks proklamasi itu selesai dirumuskan, kemudian
teks proklamasi itu diketik oleh Sayuti Melik dan kemudian ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan juga Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945, kemudian teks proklamasi yang telah diketik tadi dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta, kemudian diproklamasikan di depan seluruh dunia dan dibacakan oleh Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada saat itu, kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati, yaitu tepatnya sebagai istri dari Soekarno, dikibarkan oleh Latif Hendra Diningrat, kemudian Suhut Sastrokusumo dan juga Trimurti. Ketiga tokoh ini merupakan tokoh di mana yang bertugas sebagai pengibar dan juga pembawa bendera merah putih saat peristiwa proklamasi terjadi. Dari pembacaan teks proklamasi yang telah dibacakan oleh Insinyur Soekarno tadi, berarti menandakan bahwa iya, benar sekali bahwa Indonesia telah terbebas dari penjajahan Jepang. Sehingga dengan proklamasi tersebut, Indonesia resmi mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa Indonesia telah terbebas dari penjajahan Jepang dan sudah merdeka. Untuk lebih menambah pemahaman kalian terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ibu akan menampilkan salah satu contoh teks proklamasi yang telah dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan juga didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta saat itu. Ini dia. Nah, setelah kalian memahami beberapa proses sebelum teks proklamasi itu dibacakan, sekarang Ibu minta kalian berkelompok, yaitu setiap kelompok berisi 3 hingga 4 orang untuk berkumpul dalam satu kelompok. Nah, sudah semuanya sudah berkelompok dan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Bagus. Nah, sekarang tugas kalian per kelompok adalah mendiskusikan tentang siapa saja tokoh-tokoh yang berperan dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tuliskan beserta peran dan juga tugasnya ya. Oke, sekarang diskusi kita mulai dari sekarang. Ibu beri waktu 20 menit untuk mendiskusikan. Setelah itu, nanti salah satu dari perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Baiklah, itulah tadi hasil diskusi yang telah dibacakan oleh masing-masing perwakilan kelompok. Sudah bagus sekali, hasilnya sudah hampir mendekati benar. Nah, sekarang kita bahas masing-masing siapa saja sih tokoh-tokoh yang berperan dalam perumusan teks proklamasi dan juga perannya serta tugas per masing-masing tokoh. Siapa yang tahu tokoh pertama? Ya, ini dia tokoh pertama yaitu Insinyur Soekarno. Tugas dan peran Insinyur Soekarno dalam perumusan teks proklamasi ini adalah tidak lain tidak bukan. Yang pertama adalah merumuskan teks proklamasi. Kemudian yang kedua, menandatangani teks proklamasi. Dan yang ketiga, iya benar sekali, membacakan teks proklamasi di hadapan seluruh dunia. Kemudian tokoh yang kedua, iya ada Dr. Andes Muhammad Hatta. Perannya hampir sama dengan Insinyur Soekarno, yaitu merumuskan isi teks proklamasi, kemudian menandatangani teks proklamasi, dan mendampingi Insinyur Soekarno dalam membacakan teks proklamasi. Ya, kemudian tokoh ketiga adalah Profesor Ahmad Soebardjo yang berperan sebagai ikut serta dalam perumusan teks proklamasi. Tokoh yang keempat ada Sayuti Melik
Sayuti Melik berperan sebagai pengetik naskah teks proklamasi saat itu. Tokoh kelima adalah Ibu Fatmawati yang berperan sebagai penjahit bendera Sang Saka Merah Putih. Tokoh yang keenam ada Sukarni. Sukarni berperan sebagai pencetus nama Insinyur Soekarno dan juga Dr. Andes Muhammad Hatta untuk diusulkan sebagai penandatangan teks proklamasi saat itu. Tokoh ke-8 ada siapa? Tokoh ke-8 ada Tadashi Maeda atau Laksamana Maeda yang berperan sebagai peminjam rumah atau peminjam tempat sebagai tempat perumusan dan juga pembacaan teks proklamasi. Kemudian ada tokoh ke-9 yaitu BM Diah, yaitu yang bertugas untuk memperbanyak teks proklamasi dan mengumumkannya ke seluruh dunia bahwa Indonesia telah merdeka dan bebas dari penjajahan Jepang. Oke, bagaimana kalian sudah paham semua tentang materi pembelajaran yang telah kita bahas dan kita bicarakan pada pagi hari ini? Bagus, kalau begitu sekarang Ibu mau tanya, kira-kira tadi kita mempelajari apa saja ya? Ayo. Iya, benar. Yang pertama ada proses sebelum perumusan proklamasi itu dicetuskan. Kemudian ada apa lagi? Iya, ada tokoh-tokoh penting yang berperan dalam perumusan teks proklamasi. Kemudian ada apa lagi? Iya, betul sekali. Ada peristiwa Rengas Dengklok, peristiwa penculikan Insinyur Soekarno dan juga Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian ada apa lagi? Ayo, ada apa lagi? Ayo. Iya, benar, yaitu adanya pengibaran bendera yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Siapa sih Ibu Fatmawati ini? Istri dari Presiden Insinyur Soekarno. Bagus, ternyata kalian sudah memahami materi pembelajaran yang telah Ibu berikan pada pagi hari ini. Pintar sekali. Baiklah, karena pembelajaran pada pagi hari ini Ibu rasa telah cukup dan telah tersampaikan dengan baik oleh kalian. Nah, tetapi sebelum Ibu mau tutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau tes semangatnya lagi yuk. Nanti kalau Ibu bilang, mana semangatmu? Kalian menjawab, ini semangatku dengan suara yang lantang, suara yang semangat. Oke? Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Bagus. Ternyata kalian masih semangat ya. Nah, tetap semangat dalam melakukan pembelajaran. Karena supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak, teman, dan juga pengetahuan yang luas. Oke, sekarang Ibu mau tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semua. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan pengetahuan yang luas untuk kalian semua. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.